Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa diberikan yang kesempatan bertemu di forum hari ini untuk membahas studi kasus diversitas tumbuhan. Izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Keanekaragaman anggrek, epifit, hoya, dan dishedia, dan poropites atau pohon inang di cagar alam dan suaka margasatwa Pulau Bawean, Jawa Timur. Selanjutnya, materi kami akan dibacakan oleh teman kelompok kami, yaitu Iskia. Kepada Iskia, saya persilakan. Yang pertama adalah pengertian diversitas. Diversitas atau biodiversitas adalah sebuah keanekaragaman yang berbentuk organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu wilayah. Keanekaragaman hayati adalah salah satu bentuk variasi dengan berbagai perbedaan, mulai dari penampilan, jumlah sifat, dan berbagai tingkatan, baik dari tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan dalam ekosistem. Dengan adanya keanekaragaman dari kedua faktor ini, yaitu faktor keturunan gen dan faktor lingkungan, maka menyebabkan adanya gen yang akan membawa dasar atau sifat hewan dan akan menyebabkan diversitas pada suatu lingkungan tersebut. Next. Diversitas gen. Diversitas gen adalah substansi yang berupa bahan kimia yang menentukan sifat dan keturunan sehingga yang terdapat di dalamnya adalah kromosom. Kromosom di sini berupa sifat yang membawa penurunan atau gen di dalamnya. Terdapat perbedaan jumlah dan susunan dari faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Yang kedua, diversitas jenis. Diversitas jenis adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis dan antar spesies. Perbedaan tersebut guna membentuk organisme dalam satu golongan atau lebih sehingga dapat terlihat lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Yang ketiga, keanekaragaman lanjut. Teknik atau metode perhitungan diversitas. Metode yang digunakan dalam inventarisasi anggrek ini adalah eksplorasi. Dilakukan dengan pengamatan terhadap anggrek epifit, hoya, dan dishedia yang tumbuh pada pohon inang. Sebaran vertikal anggrek epifit dan hoya dicatat berdasarkan metode John Hansen pada tahun 1974 yang membagi pohon dalam 5 zona. Yang pertama atau zona pertama adalah area yang menutupi pangkal pohon atau sepertiga dari batang utama. Kemudian zona yang kedua adalah area dari batang utama pohon ke cabang pertama atau 2/3 batang utama. Kemudian ketiga, area yang menutup bagian basal dari percabangan atau sepertiga bagian dari total panjang cabang. Lalu keempat adalah zona area yang menutup bagian tengah cabang atau sepertiga dari bagian tengah berikutnya. Terakhir, zona 5 adalah area percabangan terluar atau sepertiga dari percabangan terluar. Next. Oke, selanjutnya sampling kuadrat.
Teknik samping kuadrat adalah teknik yang menerapkan pembatasan terhadap lingkungan ekosistem agar dapat menentukan luas peta minimum penyebaran tumbuhan dan agar dapat mengamati ekologi. Oke, di sini yang pertama ada rumus frekuensi pohon inang. Kita mencari frekuensi relatif pohon inang dengan rumus Ft sama dengan Nt per total number of all Porofites kali 100%, di mana Nt adalah jumlah pohon dalam plot yang menampung spesies epifit tertentu. Yang kedua, kita menghitung kelimpahan tumbuhan epifit dengan rumus FO sama dengan NO per total number of all epiphyte species kali 100%, di mana NO-nya adalah jumlah individu dari spesies epifit tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, kita menghitung jumlah rata-rata epifit dengan rumus jumlah rata-rata epifit individu pada setiap tumbuhan inang sama dengan JI per JT. Oke, di mana JI itu adalah jumlah individu epifit, sedangkan JT adalah banyaknya individu dari setiap spesies Porofite. Selanjutnya, yang keempat, kita menghitung jumlah rata-rata spesies epifit pada suatu spesies Porofit dengan rumus jumlah rata-rata spesies epifit pada suatu spesies Porofit sama dengan JS per JT, di mana JS-nya itu adalah jumlah spesies epifit dan JT-nya banyaknya individu masing-masing spesies Porofit. Oke, itu adalah 4 rumus untuk kita gunakan pada sampling kuadrat ini. Next. Pengertian epifit. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan induk atau Prophytes sebagai tempat hidupnya. Namanya dibentuk dari bahasa Yunani yaitu epi yang berarti permukaan atau tutup dan piton yang berarti tumbuhan atau pohon. Tanaman anggrek adalah satu dari tumbuhan epifit yang menumpang pada tumbuhan inangnya. Pada gambar di samping diberikan gambar anggrek yang menumpang pada pohon induknya dengan ciri khasnya sendiri. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya setelah menonton pemaparan dari kelompok kami, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di forum kelompok kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.